Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan ngebahas tentang di mata kuliah digital brand marketing, ya. Untuk topiknya masih masuk di dalam digital toolkit. Jadi dalam activity untuk digital brand marketing, gitu ya, kita akan banyak menggunakan digital toolkit. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas salah satu digital toolkit yang paling umum gitu ya, yaitu menggunakan mobile ya. Yang hari ini kita akan ngebahas tentang online advertising. Teman-teman pasti udah sering melihat, udah tahu apa itu online advertising as a consumers ya, konsumen. Nah, hari ini kita akan ngebahas bagaimana online advertising itu dari sisi marketer ya, dari sisi pemasar. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi bahwa sebenarnya online advertising kalau ditilik-tilik lagi gitu ya teman-teman, itu kan merupakan part of digital marketing, dan ada yang bilang bahwa online advertising ini merupakan cara yang paling mudah ya untuk menghabiskan budget ya, karena dalam online advertising ada yang paid ads ya, yang berbayar. Nah, di situ kita bisa wasting budget. Kalau misalnya memang tujuannya untuk wasting budget, itu paling gampang. Atau ada yang bilang juga bahwa menggunakan online ads ini bisa jadi juga itu bisa ineffective campaign yang nggak efektif. Mungkin banyak pengukurannya ya, mungkin tidak sesuai target, terus mungkin kita udah bayar pasang banyak-banyak ads berbayar atau online ads lainnya, menggunakan media owner atau menggunakan ad network, tapi kok hasilnya nggak ada. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemasar gitu ya, sebagai marketer harus tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi kunci dalam online advertising itu. Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana online ads ini bisa berimpact pada digital branding kita. Jadi nggak cuma memasang iklan tapi nggak ada dampaknya, atau nggak ada dampaknya terhadap sales maupun branding. Jadi kita harus tahu key factors yang terlibat di dalam online advertising ini gitu. Nah, kemudian tapi online advertising ini juga memiliki sisi positif. Sisi positifnya apa? Online advertising memungkinkan kita untuk menjadi lebih kreatif dan memiliki opsi-opsi untuk target audience ya yang lebih banyak untuk ads yang akan kita pasarkan. Berbeda dengan zaman waktu kita melakukan ads di televisi atau di radio, mungkin bentuknya terbatas. Kalau dari radio otomatis dari audio aja. Kalau dari televisi mungkin tidak akan tertarget, karena apa, yang menonton televisi banyak, belum lagi jam prime-nya, model iklannya akan seperti apa, nah itu kan belum sangat spesifik. Dan untuk saat ini online ads itu memiliki kelebihan lain, yaitu bisa diukur. Banyak sekali matriks atau platform-platform yang menyediakan pengukuran dan report untuk online ads yang kita gunakan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, salah satu isu juga di dalam online ads ini adalah bagaimana yang dulunya mungkin traditional advertising, misalnya tadi kayak televisi atau iklan di koran, nah itu mau kita pindahin ke digital atau online advertising, itu kayak cuman mindah dari dia yang sifatnya televisi, tapi terus pindah ke media sosial. Nah, nggak seperti itu. Kita harus pastikan bahwa isi kontennya itu sesuai dengan audience, misalnya tujuannya mau seperti apa. Oke, next, advertising objectives. Nah, dalam membuat online advertising khususnya, atau ketika kita ingin memasang sebuah iklan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus menentukan tujuan aktualnya, ya, mendefine actual and objectives dari si ads ini. Yang pertama, apakah mungkin ads-nya ini tujuannya hanya untuk building awareness, ya hanya supaya orang tahu, oh kita punya produk baru, oh kita punya brand baru. Nah, seperti itu. Atau ads ini bertujuan untuk menarik konsumen untuk repurchase gitu ya, untuk membeli lagi produk tersebut, atau mungkin melihat-lihat lagi jenis produk kita yang lain seperti apa. Nah, karena dari pemilihan tujuan ini akan berdampak kepada konten ya, konten, kemudian toolkit yang akan digunakan di online advertising ini. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa
online ads yang tadi sudah kita tetapkan tujuannya seperti apa, kontennya seperti apa, bisa memberikan kontribusi terhadap tujuan kita di awal tadi. Nah, kenapa kita harus tahu tujuannya dulu apa? Kan tadi sudah berpengaruh ya toolsnya akan seperti apa. Karena setiap online ads yang kita pasang itu harus diukur dan itu cost memberikan atau mengeluarkan biaya. Oleh karena itu jangan sampai kita tadi melakukan ineffective campaign dengan menggunakan online advertising. Oke. Nah, yang selanjutnya, matriks yang paling umum yang digunakan oleh para marketer saat ini dalam mengukur online advertising biasanya menggunakan CPM basis atau cost per mil ya. Jadi misalnya kita akan bayar sejumlah uang untuk setiap 1000 kali ads kita itu ditayangkan ya. Nah, jadi tapi kita nggak tahu apakah ketika 1000 kali ini ditayangkan, orang ngelihat terus langsung beli atau enggak. Jadi kita ini membayar hanya untuk berapa kali penayangan. Tapi kita tidak membayar untuk berapa klik yang dihasilkan. Jadi 1000 kali penayangan, nah itu kita pakai CPM basis. Nah jadi misalnya the ads is shown once, jadi ketika ads itu ditayangkan 1 kali, itu berarti 1 kali impresi. Nah misalnya nih kita user yang sama, ya melihat iklan itu sebanyak 3 kali itu udah dihitung sebagai 3 impression. Nah jadi kita di sini bayarnya hanya sebagai berapa kali sih iklan itu ditayangkan, impressionnya berapa, walaupun itu orangnya sama, jadi tidak menggambarkan berapa banyak orang yang melihat iklan tersebut, hanya berapa kali penayangan. Yang kedua ada pengukuran menggunakan CTR basis atau click through rate. Jadi kita akan membayar ads ini berdasarkan jumlah klik yang terjadi. Tapi yang menjadi isu atau masalah adalah the click doesn't mean the visitor make an action. Jadi misalnya kita sebagai konsumen itu melakukan klik pada sebuah iklan, it doesn't mean we want to buy gitu. Jadi kita nggak berarti untuk membeli atau mungkin kita cuma pengen lihat aja. Jadi dari kedua matriks ini bisa kita simpulkan bahwa cukup sulit untuk mengukur conversion dari online advertising karena untuk saat ini pengukuran yang paling umum itu adalah CPM dan CTR basis. Nah, selanjutnya adalah tentang app advertising. Dalam online advertising salah satu tools yang biasa digunakan oleh marketer yaitu menggunakan app advertising. Jadi kita memasang iklan di apps. Nah, tapi dalam memasang iklan di apps itu yang pertama kali harus teman-teman sadari bahwa kalau misalnya kita ingin pasang iklan di apps gitu ya, better menggunakan site dulu ya, site dulu. Jadi kalau benerin dulu site-nya, mobile site-nya ya, website ataupun apapun itu baru kita pindah ke apps. Dan dalam melakukan app advertising itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi yang pertama, kita itu bisa ngerunning ad campaign di sebuah aplikasi yang memang digunakan oleh audience kita. It means that we don't have an apps ya. Jadi kita nggak punya apps tersebut, tapi kita punya iklan. Iklan tersebut ditayangkan di apps yang lain. Jadi misalnya teman-teman kan sering nih pasti punya aplikasi-aplikasi katakanlah entah itu game gitu ya, entah itu social media atau kayak e-commerce dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kadang-kadang waktu kita buka itu muncul online ads. Nah, itu adalah yang pertama ya. Jadi app advertising. Jadi kita punya iklan, kita pasang iklan kita tersebut di apps yang lain. Jadi placing our ads within the other apps ya. Yang kedua adalah kita bisa making money ya, menghasilkan uang dengan memasang ads di aplikasi kita. In case mobile site kita udah bagus gitu ya, kita mungkin bisa melihat oh ternyata memang butuh ada apps ya. Saya jadi ingat cerita tentang
Starbucks ya, waktu itu dia punya konsep di tahun 2008 ketika dia pertama kali sudah mulai masuk ke media sosial, dia meluncurkan program yang namanya My Starbucks Idea, di mana program tersebut memungkinkan pengguna atau user atau konsumen untuk bisa menuangkan kira-kira resep menu atau resep minuman Starbucks karya mereka akan seperti apa gitu ya. Nah, itu kan program yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Tapi kita lihat lagi ternyata saat ini itu 2008 ya, berarti sudah kurang lebih dari 10 tahun yang lalu konsep My Starbucks Ideas tersebut sudah tidak ada lagi gitu, tidak berlaku lagi gitu. Why? Kita lihat shifting ada dari behaviornya konsumen. Pada waktu itu mungkin site atau website itu menjadi primadona ya, kita masih sering buka-buka website melalui PC, komputer pada zaman itu. Tapi kalau sekarang teman-teman kita lebih sering membuka handphone. Sama seperti saya cerita nanti kita akan ngomongin di email advertising ya. Kalau sekarang kita lihat apapun itu, search apapun itu pertama kali akan melalui mobile phone. Nah, oleh karena itu Starbucks dengan adanya shifting behavior dari konsumen ini meninggalkan yang tadinya My Starbucks Idea yang based on website menjadi sekarang dia sudah menggunakan Starbucks reward in apps ya, di dalam sebuah aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini. Nah, jadi kita balik lagi dalam melakukan app advertising, kita bisa making money by placing ads within the apps. Jadi mungkin ada brand-brand yang ingin mengiklankan. Nah, kita punya aplikasi, nah itu kita bisa making money dari sana. Oke. Next selanjutnya. Nah, di dalam melakukan online advertising ada 2 media yang bisa digunakan oleh marketer untuk memasang online ads-nya. Yang pertama itu namanya ad network. Jadi jaringan iklan ya. Jadi ad network ini apa? Ad network ini adalah intermediaris atau perantara. Antara siapa? Perantara antara si pengiklan atau advertisers dengan si media owners ya atau publishers. Jadi di sini kita menjadi perantara antara si pengiklan dengan media owners. Jadi kita akan menghubungkan gitu ya advertiser si pengiklan tersebut yang pengen ngiklanin sebuah campaign gitu ya dengan si target audience ya yang bisa atau platform-platform yang bisa menampilkan ads. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah provide a platform that allows advertiser to reach a wider audience. Jadi ketika kita menggunakan ad network ini, katakanlah kita sebagai pemasar nih, sebagai pemasar ingin mengiklankan sebuah campaign gitu kan. Nah, kita pilih si ad network. Oke, saya mau ngiklanin campaign saya. Saya akan bayar dengan sejumlah uang. Kamu tolong iklankan ini di platform-platform yang memang menjadi target audience saya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ngiklaninnya bisa melalui website, apps, atau digital channel lainnya. Nah, positive side of the ad network ini adalah kita bisa memperoleh wide access, jadi lebih wider audience ya, daripada kita harus ngiklanin sendiri. Nah, kemudian karena kita menggunakan si perantara itu, tentu ada proses yang lebih mudah. Kita nggak perlu mikirin yang technical. Serahkan kita punya campaign sedemikian rupa, silahkan ini iklankan sesuai dengan target audience kami. Jadi kita nggak perlu mikirin technical tersebut. Kemudian targeting optimize. Nah, otomatis kita ketika mengiklankan tersebut itu sudah sesuai dengan target-target yang kita tuju. Tentu kita sebagai pemasar harus sudah tahu dong siapa yang menjadi target pasar kita. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan ad network, kita bisa memperoleh report dan analisis dari si ad network ini. Kita nggak perlu capek-capek untuk ngecek berapa banyak sih analisis report yang dari ads yang kita luncurkan tersebut. Negatif side-nya adalah dengan menggunakan ad network tentu kita akan berbayar ya, costly, dan control limitation. Kadang-kadang kita mungkin blind placement, kita kan nggak tahu ya, oke kita udah setting target audience-nya siapa, tapi kita kan nggak tahu
di website mana atau di aplikasi mana si ad network ini mengiklankan iklan kita. Nah, itu tadi blind placement, ada kemungkinan seperti itu. Dan saat ini banyak sekali brand-brand yang menggunakan ad network ini gitu ya. Karena ini juga menjadi ladang buat cari duit ya, jadi high competitiveness. Nah, kemudian kita pindah ke yang kedua yaitu media owner gitu ya, media owner. Nah, kalau media owner ini adalah sebuah entitas di mana atau individual yang dia memiliki dan mengoperasikan sebuah website, blog, aplikasi atau digital channel lainnya di mana kita bisa memasang iklan di sana. Ya, namanya juga media owner, berarti dia punya website sendiri atau app sendiri yang memang tujuannya publikasi. Ya, udah ada dia punya target tertentu yang ngebaca. Ya, jadi fungsinya adalah provide the ad space to advertiser or join ad networks to make money. Ya, jadi dia akan menyediakan ad space. Jadi ada beberapa di halaman websitenya itu ada space yang bisa kita gunakan untuk kita pasang iklan. Oh ya, tadi balik lagi ya, sorry. Kita untuk contoh si ad network ini teman-teman pasti udah sering dengar yang namanya Facebook Ads atau Google Ads. Nah, ini adalah contoh dari ad network. Nah, kalau dia media owner, contohnya itu misalnya kayak CNN. CNN itu kan sebuah media ya, media yang kayak Detik kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu dia memberikan space seperti ini misalnya. Ini kan saya ambil dari websitenya CNN, ada doku, dia pasang iklan di sini gitu. Positive side-nya adalah knowing exactly how and where the ads will be shown. Nah, kita udah deal nih. Oke, saya mau pasang iklan di CNN. Kita udah tahu dong CNN itu audiensnya siapa. Cocok nggak sama target audiensnya kita. Nah, kita jadi nggak blind placement lagi. Nah, yang negative side-nya adalah do not have targeting technologies. Jadi kalau kita menggunakan ad network, kita bisa nyetel nih. Kayak misalnya kita mau ke website-website yang target usianya misalnya milenial atau Gen Z, mungkin lebih ke arah yang perempuan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa setting dan mereka punya teknologinya kalau ad network. Berbeda sama media owner, mereka nggak punya teknologi untuk nge-segmenting targeting tersebut. Nah, kemudian limited in types and creative options. Jadi mungkin terbatas hanya seperti in banner kayak gini teman-teman jenis iklannya. Jadi hanya seperti ini. Jadi kita harus klik dan itu kadang-kadang tidak menarik, kita suka skip ya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam online ads gitu ya, kita harus melakukan targeting options. Nah, types of targetingnya macam-macam, mulai dari location, otomatis kita berdasarkan lokasi gitu ya, bisa dari country city, distance from a physical location, misalnya kita punya toko fisik, oke kita jangan jauh-jauh deh dari toko fisik sini gitu. Terus demographic, age, gender, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan ketika misalnya kita sering nih ketika misalnya menjadi membernya Sociola, kita kan melakukan register atau kita mau convert to PDF, kadang-kadang suka register gitu kan, translator dan sebagainya. Atau bisa menggunakan kategori of the content, misalnya yang otomotif atau yang finance gitu kan, atau yang bisa targetingnya by content match gitu. The ads is being placed on is red and ads are matched based on the content. Jadi menggunakan Google Display Network. Nah, kemudian bisa juga targetingnya menggunakan behavioral targeting. Jadi kita bisa lihat perilaku dari si target kita gitu ya, melalui website-website yang dia kunjungi. Nah, kemudian atau kita bisa melakukan retargeting, kita menunjukkan iklan kita tersebut kepada user yang melakukan visited ke our site itu beberapa kali. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam online advertising tadi kita udah harus tahu targetingnya seperti apa. Kemudian online advertising memungkinkan kita juga untuk melakukan hal-hal yang sangat kreatif ya. Karena di online advertising yang digunakan adalah rich media advertising. Rich media advertising itu adalah interactive advertising. Mungkin ada multimedia feature seperti video, audio, atau animation ya, seperti layaknya traditional element itu juga ada di dalam sana. Nah,
Rich media ini juga merupakan cara untuk melakukan engage dan melibatkan audience untuk meningkatkan brand awareness dan generate clicks. Kadang-kadang kita tertarik sama ads yang bergerak gitu ya. Ini apa sih? Bikin penasaran. Nah, kita klik kayak gitu. Nah, dari klik itu kan kita tahu ini, oh ternyata ada brand ini. Nah, itu kan meningkatkan awareness. Oh, dari klik tersebut kan itu berarti ada measurement yang meningkat ya. Kemudian dalam creative options ini ada beberapa tipe ads atau tipe online ads yang bisa digunakan. Seperti yang pertama namanya in-banner advertising. Nah, ini biasanya kalau kita dengar kata banner gitu ya, banner tuh di pemahaman saya tuh kayak fisik gitu kan, tapi ini kita sajikan di dalam digital mobile atau digital toolkit ya. Jadi regular banner yang memiliki interactive features like slides, scroll options, dan sebagainya. Kadang-kadang misalnya kita membuka sebuah website, terus ada banner gitu ya, banner di dalam website tersebut, dan itu bergerak. Entah itu dia memperlihatkan scrolling kayak jenis-jenis produknya gitu kan dengan harganya atau dia sliding dan sebagainya. Nah, itu akan menarik perhatian kita. Atau yang namanya expandable ads. Nah, expand when the user has taken a particular action. Nah, biasanya kalau misalnya kita buka website gitu ya, misalnya detik.com atau biasanya itu ada banner di atas kecil, ketika kita klik dia bisa menjadi lebih luas. Seperti itu ya. Nih, misalnya ini kayak contoh yang di sini nih teman-teman. Ini kan ada ya di sini brand Marie Claire ya kan kecil di atas. Ketika kita klik dia akan menjadi besar. Nah, itu expandable ads. Jadi begitu kita give an action gitu ya, dia akan lebih luas. Oke. Yang selanjutnya adalah interstitial ads. Nah, ini online advertising yang mendisplay full screen di rich media ya, di sebuah aplikasi atau mobile browser ya. Jadi misalnya interstitial itu kayak misalnya nih user klik application gitu ya, kemudian ada interstitial ads gitu, kemudian ketika uploading, nah ini muncul nih si ads-nya. Atau kita bisa menggunakan mode video untuk melakukan online advertising. Biasanya ini kayak misalnya muncul di game ads gitu ya, atau di YouTube tuh kan juga iklan berbentuk video, atau bisa menggunakan mobile ads formats. Biasanya tuh kayak di sini ada ads ketika kita main tuh suka ini ya, ada mobile game di advertising di phone kita, di mobile phone kita. Oke, selanjutnya dalam online advertising tentu diperlukan yang namanya reporting dan analytics. Tadi saya udah jelasin sebelumnya ada konsep yang namanya CPM dan ada konsep namanya CTR. Nah, di sini Google Analytics ya menyediakan measurement tersebut. Jadi teman-teman bisa gunakan hal tersebut. Nah, yang menjadi conclusion dari online advertising ini adalah yang pertama, sebelum kita melakukan atau ingin membuat sebuah online advertising, yang pertama harus mempertimbangkan objektif dari bisnis tersebut, clear metodologinya, dan tentunya harus di trace resultnya seperti apa. Nah, trace result kan untuk menjadi perbaikan ke depannya. Kemudian kita harus tahu juga map out the user journey, work out where it fits in, and then measure for success. Jangan sampai online ads yang kita tampilkan di sana itu mengganggu user journey. Jadi kalau kita ngomongin tentang digital branding, dari awal kita udah ngomongin di user journey ya, apa yang kita lalui selama perjalanan sampai akhirnya conversion gitu kan. Jangan sampai itu mengganggu atau memberikan negative side dari user journey tersebut. Kadang-kadang ada ads yang benar-benar kayak mengganggu, nggak bisa ditutup dan sebagainya, itu kan mengganggu ya. Jadi kayak kita jadi negative impression kepada brand tersebut. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Atau ketika misalnya kita pasang ads, terus kita klik, nyantolnya bukan kebuka website si brand kita, tapi malah ke brand yang lain, atau malah nggak kebuka sama sekali. Nah, itu kan berarti mengganggu yang namanya user journey. Oke. Nah, itu mungkin materi dari online advertising ya, digital toolkit yaitu online advertising. Nah, untuk saat ini
karena kondisi saya nggak bisa ketemu langsung, ada tim assignment untuk week ke-12 teman-teman. Teman-teman udah dibagi kelompok, jadi masing-masing tim itu memilih ya 5 online ads that you have watched from site or mobile device atau apps. Ya, jadi teman-teman pasti ketika buka website tuh ada muncul online ads. Nah, pilih capture gitu ya, kemudian atau di aplikasi atau di mobile phone dan sebagainya, terus bikin analisis terkait dengan objective of the ads itu apa ya, apakah awareness, apakah repurchase dan sebagainya. Nah, kemudian kalian analisis apakah dia menggunakan ad network atau media owner. Nah, kemudian targeting option yang dia gunakan apa, creative option yang dia gunakan apa, dan bikinlah sebuah kesimpulan dari analisis kalian tersebut. Nah, buat dalam e-poster ya, submit di LMS di pertemuan ke-12, nanti kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan menggunakan Zoom recorded dan linknya submit YouTube ya, supaya nggak berat, linknya kalian informasikan ke kelas dan ke saya di pertemuan ke-12. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini dan tugas di minggu ke-12. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.